Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan agenda kajian Islam Pekanan dengan tema adab berkendara. Adab berkendara. Alhamdulillah semua punya kendaraan. Ada yang punya Vespa. Vespanya. Masya Allah. Ada yang punya bebek. Ada yang punya kuda. Ada yang punya kijang. Ya, orang-orang zaman dulu naiknya ya kuda, onta. Sekarang juga masih naik kuda, naik kijang, ya kan? Ada yang naik tiger, jaguar, ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan ini semua adalah fadlun minallah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan lupa cara kita bersyukur adalah dengan mengetahui beberapa adab. Berkendara sekitar 10. Waalaikumsalam. Nanti mukaddimahnya ternyata ada di sini slide-nya. Padahal tadi sudah tak kasih mukaddimah. Kemudian hakikat kendaraan, adab, penutup. Aduh, pusing ini. Coba dibuka surat Yasin ayat 41-42, silakan. Mushafnya. Tolong dibantu. Yasin. Ayat 41-42. Allah Ta'ala berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur wa khalaqna lahum min mithlihima yarkabu. Artinya di sini dan satu tanda ayat. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam perahu yang penuh muatan. Dan kami ciptakan bagi mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Ya. Dalam surat yang lain, surat An-Nahl ayat 7-8.
Allah Ta'ala berfirman, wa tahmilu atqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisyiqqil anfusi inna rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan hewan ternak itu sampai sekarang pun masih ada ya. Kuda kan. Kuda masih bisa jadi angkutan. Apalagi? Lantak. Dan hewan ternak mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bighal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. An-Nahl 7-8. Afala yanzuruna ilal ibili khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Ya, semua ini adalah sebagai ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ini bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Ya. Nah, kan benar ya. Pas ya. Apa ini? Aduh, tulisannya. Antum bisa nulis, bisa baca kan? Ini di antara wasiat Nabi supaya kita banyak bersyukur ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa ajdaru alla tasduru ni'matallah alaikum. Lihatlah apa yang lebih rendah. Siapa yang lebih rendah dari kalian, kondisi ekonominya, kondisi keprihatinannya lebih parah dari antum masih banyak ya. Lihat orang yang lebih rendah dari kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Untuk apa tujuannya? Ajdaru alla tasduru nikmatallah alaikum, agar kalian itu tidak memandang sepele sebelah mata dari anugerah Allah yang telah diberikan kepada kalian. Wa ataakum min kulli sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya. Dan Allah telah memberikan apa yang kalian butuhkan semuanya. Wa ataakum min kulli sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Dan manusia itu banyak melakukan, sebenarnya kemarin sudah saya share itu ceramah saya ya, tentang syukur nikmat ya. Itu kajian khusus. Ya, kemarin yang saya share itu. Ya, ini cara seorang itu mensyukuri nikmat. Di antara caranya adalah dengan melihat yang lebih prihatin daripada kita. Ada nggak orang yang lebih di bawah kita? Banyak. Banyak, perlu piknik kita ya, perlu jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Dekat dengan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin. Ya. Baik. Ini apa? Hakikat kendaraan adalah wal khayla wal bighal wal hamil litarkabu wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lam. Dan kuda, bighal itu ini blaster ya. Blasteran antara, nanti cari sendiri ya bentuknya kayak apa, nggak tahu. Blasteran keledai sama kuda. Ini ada yang blasteran nggak? Asli semua ya. Jawa Sunda. Jawa Sunda, iya. Kalau saya Jawa. Tapi manusia semua kan. Itu cuma suku doang. Ya, Masya Allah. Wal khayla, ini diantara kekuasaan. Ada kuda, ada bighal, ada keledai. Ada nggak? Contohnya kayak kuda itu ya. Bentuknya setengah ada bikinnya dari keledai tapi apa kuda poni itu beda lagi ya, kuda sendiri ya. Ini bentuknya seperti keledai tapi itu kan. Oh, bagus juga ya. Sama kuda juga. Oh, iya. Keledai. Jadi agak gede bisa ya berikan lebih antara agak gede ya. Jadi cari sendiri ya. Kalau keledai beda lagi, lebih kecil. Lebih kecil. Litarkabuha,
supaya kalian mengendarainya. Wazinah, dan dijadikan perhiasan, bahkan jadi ada perlombaan juga kan. Kan mahal tuh kuda-kuda itu. Ya. Kalau kuda yang kakinya 4, ya semuanya kakinya 4 ya. Kakinya 4 ya semuanya. Yang rodanya 4 ya. Yang rodanya 4 ya. Ya bisa jadi lebih dari itu sih kalau kudanya bagus. Ya. Makanya kebanggaan zina. Zina itu perhiasan. Zina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan tunggangan-tunggangan yang lain yang kamu tidak ketahui. Baik. Oh, itu tunggangan khusus. Khusus naik ke Sidratul Muntaha. Kalau ada yang mau ke sana ya cari buruk dulu. Kalau cuma ngimpi pakai nggak bisa. Carilah. Saya nggak tahu. Allah a'lam bishawab. Baik. Dalam surat Ibrahim, coba bisa dilihat, Allah menciptakan surat Ibrahim ayat 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Ya, Allah lah yang telah menciptakan langit, bumi, menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan itu dia keluarkan buah-buahan, rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar kan, sebagai angkutan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah juga menundukkan matahari, bulan untukmu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang untukmu. Wa atakum min kulli sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ini semua adalah sebagai bentuk anugerah dari Allah diberikan kepada antum semua, kepada kita semuanya, dan jika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitungnya. Semuanya manusia banyak melakukan kezaliman dan kufur. Termasuk ini semua, khail, bighal, hamir, ini semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang kita mau. Antum mau kemana, pergi kemana, tunduk kepada antum. Ya, ada nggak yang motornya, mobilnya itu ngelawan sama kita? Nggak ada ya, alhamdulillah. Hah? Tapi nggak ngelawan kan? Kalau onta masih bisa kan, kalau kuda masih bisa. Nah, dan itu semua ditundukkan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab dalam berkendara yang menuai berkah. Sebelum berkendara kita keluar rumah, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian baca doa kendaraan subhanalladzi khalaqana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Allahu akbar, subhanakallah wa inni dzalamtu nafsi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu selalu saya bacakan itu ke anak-anak, kan biasanya naik tuh. Biasanya ada sebelum kerja itu ada kerjaan lain nyater teri kalau katanya. Antara anak antar istri ya. Itu selalu saya bacakan. Saya bacakan yuk doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah subhanallah. Oh, hafal itu. Naik mobil juga sama. Harus ditalkinkan. Demikian juga kalau safar. Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal birra wa taqwa min al-amali batal. Semua hafal anak-anak saya. Karena memang ditalkinkan ketika mau pulang kampung, bacain. Pulang dari kampung ke sini bacain, hafal semua. Talkinkan. Ya kita terpaksa hafal, karena apa? Karena pengen yang lain hafal. Ya, cara. Baik, ini adab-adab enggak cuma doa saja ya, banyak yang jadi kendaraan itu kan wasilah ya, alat transportasi ya. Jadi mereka itu ya tergantung kita.
tergantung kita. Kita pakai untuk apa? Innamal a'malu, sungguhnya amal itu tergantung nih. Jadi kita pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda, niatnya apa? Itu. Niatnya olahraga dapat. Kalau cuci mata dapat dosa. Bahaya. Ini sekarang udah arah Auf ya bener. Auf ya boleh. Iya. Tergantung nih. Iya. Jadi al-transportasi al-wasail laha ahkam maqasid. Jadi wasilah-wasilah itu perantara-perantara itu mempunyai hukum seperti yang diniat. Innamal a'malu binniyat. Kalau untuk ketaatan dia berpahala dengan berkendaranya itu. Tapi kalau untuk maksiat ya berdosa dengan berkendara. Ayatul wajib illabi bahwa wajib. Tidak akan wajib, tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ya dengannya itu menjadi satu wajib. Antum wajib hadir di BP nih, kerja. Nggak bisa, nggak sempurna, kecuali dengan pakai motor misalnya. Pakai motor itu jadi sesuatu yang wajib. Layatimu sunnah illa bi fahuwa sunnah. Mau mengerjakan sunnah tidak sempurna kecuali harus pakai motor. Berarti pakai motor itu jadi sunnah. Layatimul ma'siyah illa bi fahuwa tidak akan sempurna maksiat kecuali harus pakai motor, pakai mobil, maka pakai motor, pakai mobilnya itu bisa menjadi dosa dan maksiat. Ya, makanya wasilah itu kendaraan termasuk wasilah. Nggak bisa haji, nggak bisa umroh kecuali harus naik pesawat. Maka naik pesawat wajib. Saya mau naik haji pakai sepeda. Ya, silahkan. Kalau kuat. Ada kan? Ada. Tapi dari 1 miliar berapa? Insya Allah ya. Niat memiliki dua makna, pembeda antara ibadah, ya tadi sudah saya. Kos itu meniatkan suatu amal karena apa atau karena siapa. Meniatkan amal. Jadi niat itu niatul amal, niatul makmul lahu. Niat amalannya apa? Saya mau berniat beramal apa? Umroh, haji, atau sholat, atau kerja, dan yang lain. Atau kemudian untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi inna sholati sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Baik. Yang kedua, adab yang kedua, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali ke surat An-Nahl lagi ya, surat 16 5 sampai 8 wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa ma apa? Lihat sini. Itu. Wa manafi' ya. Surat An-Nahl Mas. Ayatnya 5. Surat ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'. Ini ya salah ini. Ini wa manafi'u ya. Wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina tarihuna wa hina tasrahun. Ya. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna. Mana ini? Ya, turihuna wa hina tasrahun. Terus kemudian ayat yang selanjutnya wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfusi inna rabbakum laghafurur rahim. Tadi sudah ya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Intinya apa? Hewan ternak itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu ya, untuk kamu. Di sana pada hewan tersebut ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya, sebagiannya kamu makan dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang
dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan dan ia mengangkut bebanmu ke satu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya dan seterusnya. Tadi kita sudah baca yang ayat 7 dan 8-nya. Ya, jadi wal an'ama khalaqaha lakum fiha. Jadi dulu tunggangannya, kendaraannya kan dari hewan ternak. Siapa yang ciptakan? Allah. Sekarang dari besi, siapa yang menciptakan? Tetap juga Allah Subhanahu wa taala. Iya, diusul-usul semuanya dari Allah Subhanahu. Yang menciptakan manusia yang menciptakan Allah juga sama. Pokoknya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat itu pasti dari Allah Subhanahu. Kenapa sih kita harus selalu menghadirkan ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah? Supaya apa? Supaya tidak sombong. Satu. Bagus. Supaya kita tidak merasa seperti Qarun. Ini kan dari saya. Ya. Saya usaha sendiri, ngapain? Sholat, nggak perlu sholat. Yang saya capek-capeknya bagus. Ada lagi? Kenapa kita harus mengingat nikmat Allah? Berusaha. Sampai sekecil apapun. Bersyukur. Bersyukur. Syukur itu sulit. Benar nggak? Mengakui nikmat Allah aja sulit. Kalau tidak kita biasakan. Kita harus hadirkan itu. Setiap kali habis makan, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalimat syukur kan alhamdulillah. Alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi mau sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian memilih kendaraan yang cocok. Yang cocok apa ya cocoknya? Yang pas ya. Yang pas yang sesuai dengan budget. Itu. Jangan terlalu dipaksakan ya. Karena kadang-kadang lebih mahal gaya daripada kebutuhan. Gimana anunya Mas? Fisika itu? Rumusnya itu. Banyak gaya gitu. Berbanding lurus ya. Semakin apa namanya? Banyak gaya, apa semakin bebannya banyak ya. Semakin banyak gaya, semakin bebannya banyak. Ya, makanya jangan banyak gaya ya. Biar nggak terlalu banyak beban. Baik, kendaraan yang cocok apabila seorang manusia mau bepergian misalnya butuh sarana apa? Pesawat terbang, kapal laut, mobil, atau yang lainnya. Ya, cari yang sesuai dengan kemampuan tentunya. Satu, hajatnya. Tidak harus yang mewah ya. Ya. Kemarin saya alhamdulillah ke mana? Daurah di Malang. Ya. Lama saya nggak naik transportasi umum yang darat. Gitu. Pakai yang darat aja. Pakai bis, sekarang bisnya bagus, Masya Allah. Tahun berapa saya ke Surabaya, pakai bis, saya diturunin di Kediri, terus dioper-oper. Saya trauma, dulu saya trauma, benar. Saya trauma. Naik dari Jakarta sana itu, waduh dioper-oper. Mampir sini, waduh. Sekarang langsung. Pokoknya dia tempat pemberhentiannya juga khusus punya bis itu. Enak. Sekarang ada yang sleeper lagi. Antum tidur, anak kemarin ya alhamdulillah cari yang sleeper. Saya belum puas tidurnya udah nyampe. Sampai Malang itu belum puas tidurnya udah nyampe. Ya Allah. Masya Allah. Dan saya kemarin ada yang dari Al-Maktoum, dari Sukabumi itu biasanya pakai pesawat itu. Lebih cepat kan. Tapi pakai bis juga dia. Ngomongkan, enak ternyata. Ya udah, pulangnya pakai bis lagi. Bis murah meriah, enak gitu kan. Masya Allah. Makanya antum punya orang tua di kampung sering-sering pulang. Sering-sering pulang. Antum kampungnya mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Bukannya Betawi? Loh. Lahirnya aja lahir. Oh, lahirnya di sini. Orang tua di Cirebon. Orang tua di Cirebon. Dekat lah.
Baik. Ya sering-sering pulang. Sekarang transportasi gampang sekali. Naik kapal bisa. Baik, saya rubah nggak pakai hijau ya, pakai merah. Nah sekarang doa ya. Ini mobil apa kayak gini? Oh ada mobil listrik. Ada mobil. Nggak usah sebut merek, antum beli aja kalau Baik, kita baca doa naik kendaraan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacanya setiap kali antum naik motor, naik apa? Ini seperti ini. Naik kuda, iya bisa naik kuda. Naik kijang. Naik apa lagi? Panter. Oh, panter itu apa itu? Gak bisa beli Lamborghini ya, Lamborghini itu. Gak perlu lah Lamborghini ya. Alphard nggak bisa ya, Alphard ya. Alhamdulillah, syukuri. Nggak bisa naik Supra X, Supra Fit. Tadi ya, Supra Fit, masya Allah. Alhamdulillah. Antum lihatnya jangan yang ninja ya mas ya. Kan kalau mau bersyukur jangan lihat ninja, tapi lihat Vespa. Oh, Vespa ya. Itu salah. Vespa sekarang mewah. Ya, cari yang di bawah antum ya sepeda. Tapi sepeda mahal juga. Ini alhamdulillah, ini maksudnya biar bersyukur antum. Terus ini tahmid ya. Subhanalladzi, ini apa? Tasbih ya. Maha suci Allah alladzi sakhkhara. Lihat. Sin, kha, ra. Tasdidnya gimana? Sakhkhara. Baik. Jangan salah ya. Maha suci Allah yang sakhkhara. Artinya sakhkhara apa? Menundukkan untuk kami. Jadi tunduk sama antum. Antum belok kanan, dia ke kanan. Benar nggak? Benar. Ke kiri, dia ke kiri. Antum ajak 40, 50, mau. Ikut ya. Kecuali kalau blebet. Saya pernah naik, nggak bisa naik. Ya, alhamdulillah. Wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya apa? Wa ma kunna lahu muqrinin. Sebelumnya kami tidak menguasainya. Jadi sebenarnya yang membantu kita mengendalikan kendaraan itu siapa? Allah sebenarnya. Supaya kita ingat. Dan kita selamat. Ya, kita selamat. Kita nggak tahu di jalan kan. Imma nabrak, imma ditabrak. Ya, kita udah jalan enak tuh. Kosong tiba-tiba dari gang jedul. Apa jedul? Tiba-tiba datang muncul gitu. Wah, nongol. Kita nggak tahu, itu kan bisa bahaya kan. Apalagi suka yang ngesen kanan, belok kiri. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kepada Rabb kami lah, ya, kami akan kembali. Alhamdulillahnya 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apa? Bacaan tahmid semua ya, syukur semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir.
Subhanaka, maha suci engkau ini tu sesungguhnya aku telah mendolimi diriku. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali. Udah hafal belum? Wajib hafal. Nggak hafal Ustaz, kecuali harus ada stiker. Belilah stiker, taruh mana? Depan. Baca, Masya Allah. Di mobil, taruh itu. Cakan. Sopirnya ya, nanti sopirnya bacain itu. Talqin nanti. Anak-anak. Hafal insya Allah. Hafal. Kemudian yang keenam, tidak membebani kendaraan berlebih. Berarti oper apa namanya? Overload. Ini dolim nih, nggak boleh. Sampai sama. Iya. Antum misalnya mau pindahan rumah. Antum pesennya yang penumpang itu. Pesen untuk apa namanya barang ya. Iya, Bang. Pengen cari yang murah. Enggak. Kemarin saya pindahan tuh. Pesen yang pick up 2. Kemudian apa namanya ada yang relawan 2 pick up. Jual 5 pick up lah selesai. Yang balik cuma 1. Waktu kemarin pekan kemarin pulang dari sini pindahan itu. Baik, tidak boleh membebani ya. Nabi pernah membonceng sebagian sahabat beliau seperti Mu'ad, Usama, dan Al-Fadl. Demikian pula beliau pernah membonceng Abdullah bin Ja'far, Al-Hasan, dan Husain secara bersamaan dan juga selain mereka. Benar-benar Allah meridhai mereka semua. Dalam hal ini terdapat dalil yang menyebutkan bahwa membebani kendaraan yang ia tidak mampu termasuk perbuatan zalim, bahkan bisa membinasakannya. Dan dalam hal ini terdapat isyarat untuk mengetahui sesuatu berdasarkan perasaan bahwa membebani kendaraan di luar kemampuannya dan melebihi beban yang telah ditetapkan oleh pembuatnya bisa membahayakan kendaraan tersebut dan menyebabkan kerusakan. Ada kapal laut yang sampai tenggelam gitu. Ada loh videonya. Nah, itu membahayakan diri. Nggak tahu di mana ya itu. Ada itu. Baik, pemilik kendaraan lebih berhak duduk di depan yang punya kendaraan. Ya, ini yang teradab ya. Kalau kita numpang, yang punya di belakang ya saya depan gitu. Ini. Kalau sopir lain lagi itu. Gaul. Dari Buraidah berkata, ketika Rasulullah SAW berjalan, terdapat seorang laki-laki yang datang membawa seekor keledai dan berkata, wahai Rasulullah, naik. Nah, yang punya kendaraan, silakan Rasulullah naik. Dan orang tersebut berhenti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak, engkau lebih berhak terhadap hewan tungganganmu, kecuali engkau memberikannya kepadaku. Ia berkata, aku telah memberikannya kepada engkau. Kemudian beliau menaiki keledai tersebut. Silakan naik. Jadi dia jalan, Rasulullah suruh naik. Saya nggak mau. Ini kan kamu yang punya. Kok saya yang naik? Kecuali atas izin yang kalau udah diizin aja. Oh, nggak apa-apa. Jangan lupa bayar saya. Itu lain lagi ya. Itu udah jual beli. Tapi kalau pinjem, kalau nggak diizinkan, ya sudah. Apalagi kalau numpang, jangan pengen enak ya. Taruh di paling belakang, ya alhamdulillah sudah tumpangin. Alhamdulillah. Baik. Bukan bos ya. Jadi yang punya jadi kayak sopir. Pernah yang orang-orang Indonesia kayak gini. Orang saya yang punya mobil, saya yang nyopir, dia numpang ke Jakarta kan. Kok dia tidur? Enak banget dia. Kira saya sopir apa dia numpang, tapi dia di samping saya kan. Wah, sakit hati saya Ustaz. Sabar Pak. Semoga jadi amal antum gitu. Ini adabnya kan harusnya diajak loh. Oh, gimana? Ustaz, saya udah beli mobil. Sama istri, ya udah. Berarti enak banget istri saya Ustaz ya. Kenapa? Saya beli mobil, lihat saya jadi sopirnya. Enak banget ya Ustaz. Ya antum juga enak tuh kan rumah di
diurusin gitu kan. Baik, kalau suami istri mah bisa diatur itu. Bisa diatur ya. Alhamdulillah. Pemilik kendaraan lebih berhak duduk di bagian depan kendaraannya. Memilih kendaraan berombongan. Ya, salah. Yang mana? Enggak, tumpangan aja. Tumpangan. Tapi naik. Beliau jalan. Saya Nabi nggak mau. Ya udah, antum aja yang ini, yang naik. Kapolda ya. Tapi bisa bonceng juga sebenarnya. Kalau keledainya bisa bonceng, sama. Dan naik dua-duanya, cuman dia di depan. Coba dilihat di sini, ini sepertinya Nabi yang naik. Nah, di dalam naik aja atau seperti itu. Maksudnya keledainya? Oh enggak dikasih ke Nabi. Oh, untuk naik aja, tumpangan. Irkab, silakan naik. Ta'akhara rajul faqala sallallahu. Oh ini ta'akhara rajul. Nabi yang orang yang punya ini ta'akhara, mundur. Berarti Nabi di depan, berarti naik dua-duanya. Nabi menolak. Kecuali kamu izinkan saya di depan. Artinya Nabi kan dibonceng kan di belakang, mestinya di belakang. Anta ahak bisa dari dabatika, kamu yang di depan gitu kan. Minni illa anta ja'alahu li qala fa inni qad ja'altuhu laka farad. Kecuali memang diizinkan saya di depan ya enggak masalah. Oh, tadi enggak baca saya baca. Kalau baca ini ya pas. Paham, jadi dua-duanya ya, yang laki tadi mundur, Nabi suruh depan. Nabi menolak. Apa maksudnya? Enggak sih, coba ya. Iya. Kurang. Iya, ini nih pas nih. Ta'akhara rajul, ta'akhara itu mundur. Faqala Rasulullah sallallahu la anta ahaq bisadrida. Kamu yang di depan, lebih berhak. Ya daripada sendiri. La anta ja'alu li qala fa inni qad ja'altuhu lak. Ya udah, silakan antum ambil kendali, saya di belakang. Atas izin yang punya misalnya antum punya mobil kan? Sat, silakan di samping saya. Anak yang nyopir, jangan Sat. Anak yang punya ini. Ya udah, Anda kecuali antum yang. Tapi kalau nyopir itu sekarang beda ya. Kalau nyopir itu khidmah ya. Khidmah itu pelayanan kan? Bener nggak? Disopirin, antum mending disopirin atau nyopir? Ya, masing-masing sih. Kalau saya suka nyopir langsung. Saya suka nyopir. Oh, kalau nggak bisa ya disopirin. Oh, belum belajar. Oh iya benar kalau antum disopirin. Ustaz, antum numpang malah masuk ustaznya suruh nyopir. Anak nggak bisa nyopir. Oh iya kamu. Ya udah banyak daripada ke rumah sakit, maunya ke restoran. Kalau sekarang kan khidmah itu ya, bentuk pelayanan, jasa kan. Iya. Tapi saya suka nyopir. Kecuali kalau saya ngantuk, gantian Mas Fahid. Saya pernah nyopir dari Bandar Lampung sampai Jambi. Itu udah paling lama itu, berangkat 1:30 sampai sana jam 2 malam. Itu nggak berhenti. Kecuali untuk sholat, berangkat lagi. Baru habis itu nggak kuat. Berhenti. Baik, memilih kendaraan rombongan. Jangan sendiri ya, kalau safar. Ini, mohon maaf ini kurang. Ini laptop saya. Seandainya manusia tahu
yang aku seandainya manusia tahu apa yang aku tahu saat dia sendiri, maka tidak ada seorang pun yang berkendara pada malam hari dalam keadaan ini. Kalau bisa rombongan 2 orang, jangan sendiri. Terutama safar ya, safar. Kalau pulang kerja mah ya biasa sendiri. Apa namanya, nggak jauh. Memilih kendaraan rombongan ini sama, khusus safar nih. Ar-raqibu syaitan wa raqiban syaitan. Kalau satu sendirian masih setan, kalau 2 orang masih setan, kalau 3 nah baru ini. Baru musafir. Maksudnya apa setan ini ya, berpotensi apa? Iya. Setan itu menggoda ya. Setan itu kan setiap hari menggoda. Satu orang pengendara, 1 setan. 2 pengendara, 2 setan. Ya, siap itu. Siap. Sedangkan 3 pengendara adalah rombongan musafir. Insyaallah aman. Aman. Ya. Insyaallah lebih aman. Kecuali kalau memang nggak ada sama sekali ya sudah. Ya apa namanya? Darurat. Kalau darurat ya. Nggak cukup tiketnya. Ya, saya rasa. Baik. Mendahului berjalan kaki dengan ini. Allah musta'an ini nggak bisa nih. Hendaknya pengendara lebih dahulu mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Kalau antum pakai motor, ada orang jalan kaki. Yang salam yang mana? Motor. Dan pejalan kaki lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Antum duduk, antum jalan, ada orang duduk. Yang salam siapa? Yang jalan. Dan yang berjumlah sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Muttafaqun alaih. Nah ini antum catat nih. Belum sempat ya. Belum sempat. Nih. Baik, lanjut. Ini adab yang 9. Yang ke-10, doa zikir dikala kendaraan tergelincir. Sallallahu salam maaf. Tergelincir itu maksudnya pleset ya. Nggak boleh mengumpat ya. Rasulullah SAW melarang kita mengumpat setan ketika tergelincir dan mengajarkan kita untuk mengucapkan bismillah. Usama bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah dibonceng Nabi SAW, lantas tunggangannya tergelincir, maka aku berkata, tergelincirlah setan. Dia mengumpat setan. Ini malah nggak boleh. Setannya malah seneng. Mengumpat setan. Maka Nabi berkata, janganlah kamu katakan ketika tergelincirlah setan. Jangan. Ketika kendaraan tergelincir. Jika kamu berkata demikian, setan membesar hingga sebesar rumah. Sombong. Dan berkata dengan kekuatanku. Ya. Dengan kekuatanku. Akan tetapi katakanlah bismillah. Jika kamu berkata demikian, dia akan mengecil sehingga sekecil lalat. Ternyata kita baru tahu ya. Kalau tergelincir, kepleset. Ya nggak apa-apa. Kita refleksnya Allah Akbar. Astagfirullah, ya masalah. Mending itu daripada yang kotor-kotor ini. Sensor, nggak bisa. Termasuk kesandung Ustaz ya. Sandung anunya. Motornya. Jadi ini untuk kendaraan aja. Yang ke-11 memperhatikan rambu-rambu dan memberikan hak kendaraan untuk rehat. Yang merah berhenti. Nungguin apa? Nungguin hijau. Udah hijau malah jalan. Apa hukum melanggar peraturan lalu lintas? Ya nggak boleh. Syekh bin Bas mengatakan fatwa beliau nih. Tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar peraturan negara dalam aturan lalu lintas. Karena apa? Bisa mendatangkan bahaya besar dirinya dan orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kepadanya, tidaklah membuat semua ya aturan kecuali usaha dalam rangka usaha mewujudkan kebaikan bersama. Untuk kaum muslimin untuk mencegah bahaya
yang sampai menimpa mereka. Oleh karenanya tidak boleh ada seorang pun melanggar aturan-aturan tersebut. Pihak yang berwajib berhak menjatuhkan hukuman. Ya, ada yang pernah dihukum, ditilang? Pihak yang berwajib berhak menjatuhkan hukuman kepada pelanggar dengan hukuman yang bisa membuat orang tersebut dan yang semisal jera untuk mengulangi pelanggaran. Ini dalilnya nih. La dororo. Hah? Iya ini. La dororo wala. Doror itu tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini dalil untuk apa? Kita harus ikut aturan lalu lintas. La doror wala. Kalau sedih gimana? Tapi dibakar itu mas. Kalau lewat ada polisi. Ya. Paling berapa menit toh? Berapa detik? Takutnya dipepet. Kecuali walaupun ini ada petugas kan. Maju aja maju. Itu lain lagi. Ini apa ini? Bisa di ini? Oh enggak ya. Baik. Hati-hati berkendara dengan setan. Kalau orang lagi berkendara, setan akan menggoda manusia untuk nyanyi, dengar musik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan jika seorang mengendari tunggangannya dan ia tidak zikir kepada Allah, maka setan akan memboncengnya. Kemudian setan nyanyilah. Jika orang tersebut tidak bisa nyanyi, maka setan berkata berfantasilah. Ya, ya memang biasanya gitu. Kalau orang anunya apa namanya jodohnya dengan musik, ganti dengan apa? Bisa murotal nggak apa-apa, murotal. Tapi ada fatwa juga tuh dari masyayikh itu karena soundnya di bawah, apa namanya, speakernya di bawah, ini juga nggak boleh. Ya kan kalau murotal kok di bawah ada kaki segala macam. Kecuali kalau apa namanya soundnya ya, sound apa apanya speakernya di atas. Di mobil ya paling nyetelnya lewat ini aja HP di atas. Itu ada fatwa yang seperti itu. Makanya hati-hati juga. Kalau mau nyetel ya lewat HP boleh. Banyak zikir ya, bukan banyak nyanyi atau ngelamun. Fantasi itu apa sih? Ngelamun, menghayal. Doa saat safar. Antum baca ini enggak? Safar. Baik, kita baca ya. Ketika antum safar kemana? Antum safar itu? Pulang kampung, ke Bandung, Cirebon. Nah, ini baca ya. Ayo kita baca. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka Fi safarina hadha. fi safarina hadha Al-birra wa taqwa. al-birra wat taqwa Wa minal amali ma taghdha. wa minal amali ma taqwa Wa minal amali ma taghdha. wa minal amali ma taqwa. Lihat nih. Ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ha wawu nun. Ha wawu nun hawwin. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Allahumma atwi lana bu'dahu. Atwi lana bu'dahu. Allahumma antas sahibu. Allahumma anta sahib Fis safari. bisafar Wal khalifatu. wal khalifah Bil ahli wal mali. bil ahli wal mal. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika Min wa'tha'is safari. Min wa'tha'is safari. min wa'sa nisfar Wa ka'abatil mandhari. wa ka'amatil khamr Wa su'il munqalabi. wa su'il munqalab Fil mali wal ahli. bil mali wal ahli. Baik. Allahumma artinya ya Allah inni as'aluka, saya minta kepadamu pada safarku ini kebaikan dan takwa.
Kami memohon kepadamu perbuatan yang membuatmu ridho. Wa minal amali ma tardha. Ya Allah, mudahkan perjalanan. Allahumma hawwin, mudahkan. Alaina safarona hadza. Perjalanan, dan jadikan perjalanan atwi lana bu'dahu, dan jadikan perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Allahumma anta sahib, engkau teman dalam perjalanan bisafar. Wal khalifah fil ahli wal mal, dan engkau ya Allah yang menjaga keluarga dan harta. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari wa'sa'is safar, perjalanan yang berat. Ka'abatil manzar, pemandangan yang buruk, su'il munqalab, musibah yang menimpa harta maupun keluarga. Ini doa ketika safar. Dibaca. Kalau nggak hafal, di searching aja sih, gampang. Doa safar. Baca dulu, sebentar aja. Dibacain, ditalkin, baca bareng-bareng, gitu ya. Bentar aja. Kalau memang sudah ada, sekarang gampang tuh di HP. Buka sebentar aja. Doa. Kalau naik, jalan naik, bertakbir Allahu Akbar. Kalau jalan turun, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kan. Sudah ya. Sudah dapat berapa tuh? Hah? Berarti lebih dari 10 ya? Dapat 14 banyak ya? Cukup ya? Semoga antum amalkan. Dan semoga diberikan keselamatan dalam setiap perjalanan. Saya ngeri juga ya lihat celakaan itu, terutama motor. Motor itu kalau sudah jatuh, kalau mobil yang penyok kan paling bodinya. Dan kalau motor yang penyok, orangnya. Iya kan? Sakit itu. Kalau sudah ngambung aspal, aspal itu keras banget. Nempel aspal. Ya. Nasallallahu salam. Ngeri. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Nih. Tuh. Kan kalau doanya yang pakai bismillah aja ya, boleh Ustaz? Ya, itu doanya. Bukan ya Ustaz? Bukan. Saya dari kecil diajarinya itu sudah banget. Ada sunnahnya ya. Dari perahu zaman-zaman itu itu. Iya, ngapain kita belum pakai dek sabar. Kurang gede. Nah itu nggak pas bagi kita. Itu masih. Dia kecil apa pakai segede apa? Masya Allah. Kayak lagi show ya. Serang. Ada, cuma kan itu kecil. Bisa Pak. Maju mas. Maju. Pak. Sini. Dari sini bisa. Sini. Nggak bisa. Udah desa sini. Lewat hapus. Naik lagi. Cek, ada tuh. Cek. Mana tuh? HP gua ribet. Lah, Bro. Udah jadi Mas J. Jadi berarti ya. Cukup, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.